Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ke channel aku, Elina Elvianita. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah, amin. Ini rutinitas pagi aku seperti biasa. Kalau Kaila itu mau berangkat ke sekolah, jadi begitu aku bangun tidur itu aku pasti langsung menuju ke dapur buat siap-siap karena aku mau masak buat bekal Kaila. Ini aku lagi meniriskan piring-piring dulu yang udah kering di peneris piring. Terus nanti aku itu cuma mau masak nasi goreng dan tempe orek. Pagi ini cuma masak simpel aja karena memang bahan-bahan di kulkas aku itu udah pada habis dan aku belum sempat ke pasar buat belanja mingguan. Nah, ini pertama-tama aku mau bikin nasi gorengnya dulu. Ini cuma pakai bawang merah, bawang putih diiris tipis-tipis, nanti ditumis. Terus cemplungin nasinya, ditambahin kecap asin, garam, kecap manis sama kaldu jamur dan udah deh jadi. Nah, ini aku nggak pakai minyak tapi aku pakai margarin biar tambah gurih gitu ya. Tak lupa ini juga pakai telur yang pasti ya, karena nggak punya jagung ataupun buncis. Biasanya aku tambahin jagung atau buncis biar makin berwarna nasi gorengnya. Ini karena nggak ada ya udah cuma pakai telur aja gitu. Simple ya teman-teman masakan aku. Ini tuh kira-kira masih sekitar jam setengah 5 pagi gitu dan belum sholat subuh. Maksudnya belum azan subuh teman-teman. Ini aku udah, pokoknya biar aku nggak keteteran dan aku itu nanti bisa beberes rumah dulu. Jadi nanti waktu pulang dari sekolah tinggal istirahat. Kalau abis nganterin anak sekolah dan ikut nungguin di sekolah itu pulangnya ngerasa badannya tuh pada capek gitu ya teman-teman. Padahal di PAUD itu ya cuma duduk-duduk aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu sampai rumah pengennya rebahan gitu ya, capek. Karena Kaila itu belum mau ditinggal di PAUD, jadinya ya aku masih bawa Dedavi juga buat nemenin Kaila di sekolah PAUD. Tapi aku maklumin dulu sih karena Kaila itu masih umurnya 3 tahun, jadi masih ditungguin. Tapi nanti insya Allah setelah dia berumur 4 tahun 5 tahun itu insya Allah mau aku tinggal, biar aku tuh di rumah bisa melakukan pekerjaan rumah, nggak yang ngerasa dikejar-kejar waktu gitu ya kalau pagi. Nggak kerasa karena ini nyerocos terus, nasi goreng aku udah selesai, udah jadi. Ini cuma jadi satu piring aja, nanti aku bagi buat anak-anak bekal dan buat anak-anak sarapan di rumah. Lanjut, ini aku mau goreng tempe dulu, terus nanti dibikin orek tempe. Aku bikin orek tempenya itu agak sedikit basah gitu ya teman-teman. Ini aku bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai keriting. Biasanya itu aku pakai serai, pakai laos gitu ya, tapi karena nggak ada udah pada habis jadinya cuma seadanya aja. Nah, ini waktu sudah menunjukkan sekitar pukul setengah 5 lebih dan ini tuh lagi azan subuh, tapi karena volumenya aku matikan ya teman-teman. Tapi karena aku udah di dapur, jadi ini aku mau selesaiin dulu nanti baru sholat subuh. Oh ya, bunda-bunda di rumah masak apa hari ini? Komen di bawah ya, biar aku bisa baca komentarnya dan aku bisa recook apa yang bunda-bunda masak. Terima kasih. Goreng tempenya tidak terlalu matang ya teman-teman, tapi sudah berwarna kecoklatan. Terus ditiriskan biar minyaknya hilang. Bukan hilang ya, sedikit gitu ya. Terus ini aku juga mau bikin nasi. Jadi setiap bulan itu aku nggak pernah beli beras ya teman-teman, karena aku itu dijatah sama bapak aku. Jadi tiap bulan itu dikasih beras. Alhamdulillah. Karena semenjak bapak aku pensiun itu, karena udah nggak ada kegiatan di sekolahan, bapak itu lebih fokus ke sawah gitu. Karena kemarin juga udah panen padi ya, alhamdulillah aku dapat kebagian.
Bersyukur sekali ya teman-teman masih punya orang tua lengkap di usia aku yang 28 tahun ini, alhamdulillah. Dan semoga orang tua aku itu sehat terus sampai nanti aku juga menua. Masya Allah, jadi sedih. Doakan ya teman-teman, semoga kedua orang tua kita itu sehat selalu gitu. Bagi udah yang nggak punya orang tua, jangan lupa doakan setiap habis sholat ya. Karena aku percaya doa yang baik-baik itu pasti akan kembali kepada sang pemberi doa itu sendiri. Nah, begitu juga dengan perkataan yang jelek-jelek itu ya, karena perkataan adalah doa. Jadi kita itu sebagai orang tua juga harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Kalau ngomong itu kalau lagi emosi itu jangan sampai berkata kasar gitu ya. Aku juga masih belajar sih teman-teman, tapi yuk kita belajar bareng-bareng jadi orang tua yang sabar, biar anak-anak kita itu meneladani kita dan mau mendoakan kita sampai nanti kalau kita udah nggak ada. Ya, karena kalau bukan anak kita yang mendoakan kita, itu nanti siapa lagi gitu ya. Karena anak soleh yang mendoakan orang tua itu adalah termasuk kategori amal jariah. Dan semoga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, taat pada agama, nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Harapan orang tua kepada anak-anak itu cuma yang penting kalau aku tuh nurut sama soleh dan solehah ya teman-teman, nggak muluk-muluk, nggak minta yang gimana-gimana nanti anaknya harus pintar, juara umum, harus pintar apa, harus dilesin yang bagaimana gitu ya. Kalau aku sih nanti terserah anaknya mau memilih dia untuk menjadi apa gitu, yang penting aku support dan aku doain yang baik-baik. Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak itu sih yang aku utamakan buat anak-anakku nanti. Karena buat apa ilmu tinggi kalau nggak punya attitude gitu ya teman-teman. Ini tuh harus ditanamkan dari anak-anak sedini mungkin, biar anak-anak tuh paham dan tertanam di dalam diri anak masing-masing gitu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi tugas seorang ibu itu bukan hanya mengurus dapur, mengurus rumah gitu ya, tapi membentuk anak-anak yang berkepribadian kuat, yang berkarakter hebat gitu ya, yang berakhlak mulia tentunya. Masya Allah, ini aku lagi ngomongnya apa sih? Semoga kita diberi kemudahan ya teman-teman dalam mendidik anak-anak kita nanti, dan semoga dapat ridhonya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Tak terasa karena sambil cerita-cerita begini, ini aku udah selesai masaknya. Terus aku mau lap-lapin botol kecapnya karena pada keluar-keluar, pada melebar-melebar ke botol. Jadi ini aku mau lap-lapin dulu botolnya. Terus aku mau lap-lapin meja dapurnya pakai tisu aja ya, biar dapurnya bersih lagi, kinclong lagi. Nah, sebelum cuci piring ini aku mau refill bumbu kaldu jamurnya. Ini aku pakai toples yang baru karena toples yang lama mau aku cuci dulu. Nah, ini tuh aku pakai toples gemes, mungil, cantik ya teman-teman. Ini aku beli di marketplace. Satu kardus itu isinya 4 teman-teman. Buat teman-teman yang mau samaan sama kayak punya aku ini yang cantik, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini kegiatan terakhir aku di dapur yaitu mencuci piring. Terus abis pencuci piring ini nanti aku mau sholat subuh dulu, terus mau beres-beres rumah karena lumayan masih ada waktu. Ya, biar nanti pulang dari sekolah bisa rebahan, bisa istirahat, dan bisa menemani anak-anak main. Tapi pada kenyataannya pasti ada aja pekerjaan yang kita lakukan ya teman-teman. Karena aku itu tipe orang yang nggak bisa diem. Ngeliat apa yang misalnya berantakan itu pasti aku pengennya tuh cepet-cepet diberesin gitu ya. Jadi ya capek sendiri. Belum lagi sore harinya nanti ya yang nyuapin anak-anak, yang mandiin anak-anak, yang nemenin anak-anak main. Terus Kayla itu sekarang habis sekolah tuh biasanya minta mewarnai atau menggambar gitu dan harus ditemani. Terus ini Kayla lagi latihan menggunting juga teman-teman.
Jadi sekarang itu udah nggak ada lagi waktu buat tidur siang. Paling tidur siang tuh paling cuma 1 jam, kalau nggak kurang dari 1 jam. Nggak kayak dulu waktu Davi bayi. Kalau waktu Davi bayi itu Kayla juga gampang buat tidur siang, tapi kalau sekarang itu pengennya main terus. Pokoknya si Davi sama Kayla itu sekarang lagi aktif-aktifnya dan susah banget buat diajakin tidur siang. Tapi keuntungannya sih dia jadi tidur malamnya cepet dan bisa bangun pagi gitu. Nah, ini cuci piringnya udah selesai, lanjut buat dilap-lapin biar bersih lagi. Tapi ini sinknya belum aku sikat-sikat karena nanti aku mau minta tolong abinya Kayla buat cuciin botol. Nah, ini aku udah selesai sholat subuh, terus bukain pintu supaya udara segar masuk ke dalam rumah. Lanjut, ini juga aku mau beresin pakaian yang kemarin udah diangkatin dari jemuran dan baru sempat aku beresin sekarang. Ini aku pisah-pisahin mana pakaian anak-anak dan mana pakaian yang dewasa gitu. Ini aku pisahin biar nanti waktu menyetrika itu gampang, yang kecil-kecil dulu baru yang besar-besar gitu. Nah, ini aku masukin ke wadah gini biar rapi ya teman-teman. Masih ada waktu sekitar 1 jaman, jadinya ini aku mau beresin rumah dulu, nanti mau nyapu dan ngepel biar nanti habis dari PAUD itu udah selesai semua pekerjaan rumah. Pemandangan seperti biasa, ini pasti ada mainannya anak-anak yang berserakan karena semalam belum sempat aku beresin. Anak-anak itu semalam rewel minta ditemani aku terus, jadinya aku nggak bisa melakukan aktivitas malam beberes. Jadi ini beres-beresnya di pagi hari. Nah, ini aku juga nanti mau nyapu dan ngepel ya teman-teman, dari depan sampai ke dalam rumah. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, debunya tuh pasti banyak banget di rumah aku, walaupun tiap beberapa jam itu pasti aku sapu, tapi ya selalu kotor begini. Nyapunya tadi udah sampai ke depan ke teras, tapi ternyata aku lupa nggak aku videoin teman-teman. Jadi ini aku mau langsung mengepel aja dari depan sampai ke dalam rumah. Ini itu udah sekitar jam 6 pagi. Kalian bisa lihat sendiri di luar itu udah terang ya teman-teman. Jadi habis ini aku mau mandiin anak-anak. Melakukan pekerjaan beres-beres ini itu kalau menurut aku enaknya di pagi hari ya teman-teman, karena masih segar gitu ya, sambil menghirup udara segar, jadi membawa energi positif kepada kita dan kita jadi semangat gitu. Rumah udah bersih lagi, terus lanjut ini tinggal menjemur pakaian. Ternyata ketika aku mau menjemur itu cuacanya itu seperti mendung teman-teman. Jadinya nanti aku mau menjemur di gudang dadakan seperti ini ya. Jadi itu masih berantakan sekali. Mohon maaf apabila kalian sakit mata jika melihat benda-benda yang ada di sini karena berantakan gitu ya. Namanya juga gudang ya teman-teman, ini itu pasti barang-barang yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai. Itu kalian bisa lihat sendiri, ada salon, ada tremos, ada magicom ya. Itu tuh udah pada rusak dan aku nggak tahu mau dikemanain. Jadi ini sementara taruh di belakang dulu seperti ini. Nah lanjut, ini aku mau siapin bekal buat Kayla, terus nanti mandiin anak-anak, aku mandi sendiri dan ya kita berangkat ke sekolah. Tapi waktu berangkat ke sekolah nanti nggak aku videoin ya.
Nah, kalau untuk cemilannya ini cuma ada nabati wafer sama itu wafer yang panjang coklat gitu, masing-masing 2, dan susu ultranya juga 2. Ini anak-anak masih belum mandi, padahal air angetnya udah aku siapin di kamar mandi, tapi mereka masih mager gitu, katanya pengen nonton TV dulu. Dan ya, ini aku sudah memandikan Dek Davi dulu. Itu Mbak Kailanya belum mau mandi, dia mintanya mandi sama abinya. Jadi ya udah, ini aku habis pakaiin baju Dek Davi, aku juga mau mandi sendiri. Alhamdulillah rumah sudah rapi, cucian kotor juga sudah nggak ada, udah bersih semuanya, botol-botol juga udah dicuci bersih. Jadi nanti waktu dipaut itu udah plong gitu ya, nggak ada beban pikiran. Ada yang sama gak sih teman-teman, kalau pergi keluar rumah itu tapi keadaan rumah masih kotor atau berantakan tuh pasti kepikiran, jadi nggak tenang gitu ya kalau pergi-pergi. Karena Kayla dimandiin abinya, jadi ini aku mau mandi sendiri, terus siap-siap buat berangkat ke PAUD. Jadi rumah dalam keadaan kosong, ini abinya juga sekalian berangkat kerja. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku sampai akhir. Semoga video-video aku bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi dan bisa menambahkan semangat buat para ibu-ibu. Kalau kita itu nggak sendiri ya, kalau ibu rumah tangga itu capek tuh nggak sendiri, banyak kok yang capek. Makasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.